Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا زدنا علما وارزقنا فهما Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya adalah nikmat bisa memiliki semangat untuk menghadiri majelis ilmu. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sejatinya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita sebutkan tadi semuanya itu adalah kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena hidayah dari Allah, maka kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Kalaulah bukan karena taufik dari Allah, kita tidak bisa melaksanakan salat. Kalaulah bukan karena taufik dari Allah, kita tidak akan bisa melangkahkan kaki kita, mendudukkan hawa nafsu kita untuk bisa duduk sejenak di taman surga, yaitu majelis ilmu. Maka dari itu, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudahan-kemudahan itu tidak datang kecuali dari sisi Allah. Maka kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu di antara bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, takwa adalah ayyuta'a fala yu'sa, yaitu engkau menaati Allah Subhanahu wa taala dan engkau tidak bermaksiat kepada Allah. Wa ayyuzkara wala yunsa, yaitu engkau ingat kepada Allah dan engkau tidak lupa. Kemudian yang terakhir, wa ayyushkara fala yukfar, yaitu engkau bersyukur kepada Allah dan engkau tidak kufur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada qudwah hasanah kita, Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan pembahasan menjaga persahabatan hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya insyaallah taala ini adalah pertemuan yang kelima dan sekaligus pertemuan yang terakhir berkaitan bagaimana seseorang merawat persahabatannya hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyebutkan keutamaan persahabatan sangat besar. Sahabat begitu memiliki andil di dalam keistiqomahan seseorang. Bahkan kita tidak jauh melihat Rasulullah qudwah hasanah kita saja diberikan oleh Allah sahabat di dalam berjuang menegakkan la ilaha illallah, yang tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka dari itu kita tidak pungkiri persahabatan adalah perkara yang sangat besar, dan kita telah menjelaskan Islam agama yang sempurna. Tidak ada sesuatu yang dibutuhkan manusia kecuali Islam sudah menjelaskannya. Termasuk di dalamnya bagaimana menjaga persahabatan kita awet di dunia dan terlebih lagi awet langgeng hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala.
Sebagai pertemuan yang terakhir, kita akan sebutkan dari awal secara singkat, kemudian kita lanjutkan dan kemudian kita akhiri hingga poin yang terakhir. Yang pertama, tentunya kita membangun persahabatan kita karena Allah. Agar persahabatan kita langgeng hingga ke surga Allah, kita bangun semuanya karena Allah. Pada hakikatnya ini bukan hanya terbatas di dalam persahabatan, dalam segala perkara. Kalau semua itu kita niatkan karena Allah, maka sudah ada pengalaman dari orang-orang saleh sebelum kita, yang mana di antaranya Imam Malik mengatakan, "Ma kana lillahi baqin wa ma kana li ghairillahi zail." Apa saja yang diniatkan karena Allah maka akan tetap, akan langgeng, akan dawam. Dan apa saja yang bukan karena Allah maka semuanya akan tidak bertahan lama, semuanya akan binasa. Maka persahabatan kita bangun atas cinta kepada Allah. Kita berkumpul karena Allah. Kita berpisah juga karena Allah. Tatkala sahabat kita tidak bisa kita bawa menuju kepada ketaatan kepada Allah, bahkan membahayakan agama kita, bismillah berpisah karena Allah. Tapi tatkala sahabat kita bisa berjalan, memiliki visi, misi yang sama untuk meraih surga Allah, pegang dia erat-erat, dan itulah yang dinamakan berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Kita juga telah sebutkan secara panjang lebar, nanti di hari akhirat tatkala matahari didekatkan, manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mereka berkeringat, yang mana keringat mereka sesuai dengan kadar dosa mereka. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang tenggelam sebagian dari badannya. Tetapi di sana ada orang yang berbahagia. Tatkala matahari didekatkan, dia memiliki naungan, diberikan naungan oleh Allah yang tidak ada naungan di hari tersebut kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka agar persahabatan kita hingga ke surga Allah, bangunlah itu semua karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas adalah berusaha saling membantu dan melengkapi. Kita punya kekurangan, teman kita punya kekurangan. Kita memiliki kekurangan yang tidak, kita memiliki kekurangan yang teman kita tidak memiliki kekurangan tersebut. Kita memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh teman kita. Maka berusahalah saling melengkapi, karena begitu banyak riwayat, dalil-dalil yang mengatakan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya kal bunyan, ibaratkan bangunan, kal jasad, ibaratkan badan. Apabila bangunan tersebut kokoh dari bawah hingga atas, apabila badan tersebut sehat dari bawah hingga atas, maka menunjukkan itu adalah suatu yang sangat-sangat kuat. Maka dari itu tidak ada celah, tidak ada di dalam persahabatan itu orang lupa dengan kebaikan orang lain. Islam tidak mengajarkan kita untuk melupakan kebaikan orang lain. Bahkan Islam mengatakan, lupakanlah kebaikan kita sendiri dan ingatlah selalu kebaikan orang lain. Dan tidak kita pungkiri di antara orang yang paling banyak kebaikannya kepada kita adalah sahabat-sahabat kita. Kemudian yang ketiga, agar persahabatan kita langgeng hingga ke surga Allah, ya tentunya langgeng di dunia hingga ke surga Allah, adalah jagalah kehormatan sahabat-sahabat kita. Dan kehormatan itu seringkali rusak disebabkan lisan. Maka jaga lisan kita, jangan sampai kita masuk kepada perkara yang mencoreng kehormatan seseorang, karena itu akan menghancurkan persahabatan kita. Kemudian selanjutnya, ya, kita adalah di dalam membangun persahabatan kita agar langgeng hingga ke surga Allah, hendaknya persahabatan tersebut dijauhi oleh prasangka-prasangka buruk. Hendaknya kita jangan suuzan kepada sahabat kita. Apabila ada sesuatu yang masih mungkin kita arahkan kepada positif, kepada prasangka-prasangka yang positif, maka itu kita kedepankan. Kemudian yang kelima,
agar persahabatan kita langgeng hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala, hindari debat kusir. Diskusi dibutuhkan. Seringkali dengan diskusi cakrawala terbuka. Bahkan diskusi merupakan salah satu metode dakwah. Tetapi apabila diskusi sudah memanas, yang menjadi patokan bukan lagi kebenaran, bukan lagi Al-Quran, bukan lagi hadis Rasulullah, tetapi siapa yang paling besar suaranya, yang paling bagus retorikanya, yang paling banyak pengikutnya, maka tinggalkan itu semua. Karena itu diantara efek buruknya selain adalah dosa, juga menjadikan hubungan kita dengan orang yang kita debat menjadi tidak harmonis. Dan apalagi yang kita debat itu adalah sahabat kita sendiri. Kemudian yang keenam, kita maksimalkan penggunaan lisan kita. Hendaknya kita gunakan lisan ini sebaik-baiknya. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Pilihan cuma dua. Anda berkata baik atau Anda diam saja. Kalau Anda diam, maka Anda lebih selamat. Tapi kalau Anda berbicara, sudahkah Anda memikirkannya terlebih dahulu? Karena kalau tidak, maka bisa jadi ucapan Anda menyeretkan Anda kepada kebinasaan di dunia dan juga di akhirat. Kemudian selanjutnya yang ketujuh yang kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya adalah hendaknya kita memaafkan kesalahan dan kekhilafan sahabat kita. Manusia tempatnya salah. Siapapun dia, selagi manusia, dia tempatnya salah. Nabi SAW mengatakan, "Kullu bani Adam khata'." Setiap manusia pasti berbuat salah. Seakan-akan Nabi SAW mengisyaratkan namanya manusia lazim untuk berbuat salah. Maka ini tidak kita pungkiri, ini fakta yang tidak terbantahkan. Bahkan diri kita saja tidak lepas dari kesalahan. Maka begitupun sahabat kita, sebaik apapun agama dia, sesoleh apapun dia manusia, pasti dia punya kesalahan, dia punya kekhilafan yang mungkin kita tidak senangi. Maka jadilah orang yang pemaaf. Jadilah orang-orang yang memberikan maaf. Menjadi orang-orang yang berjalan di muka bumi berperingai dengan akhlak penghuni surga. Karena kita telah jelaskan bahwasanya di antara sifat penduduk surga, mereka mudah menahan amarah mereka. Mereka tidak emosian. Kemudian mereka memaafkan, mudah memaafkan. Maka dari itu kita berhias dengan akhlak ini di dunia, akhlaknya para penghuni surga, hingga nanti di akhirat benar-benar kita bisa menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menawarkan di dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwasanya hendaknya kita menjadi orang yang pemaaf. Apa alasannya? Karena kita punya kesalahan, dan di antara sebab kesalahan kita dimaafkan oleh Allah adalah kita memaafkan orang lain. Dan terlebih lagi tatkala kita mampu membalas. Kalau memaafkan tapi tidak mampu membalas, itu mudah. Tapi kalau kita memaafkan di saat kita mampu membalas, itu perkara atau akhlak yang sangat luar biasa. Dan itu sudah kita sebutkan pada pertemuan kemarin, yang mana Nabiullah Yusuf alaihi salam, bagaimana kisahnya kita sudah masyhur mendengarnya. Bukan orang lain, bukan tetangganya, darah dagingnya sendiri, saudara-saudaranya membuangnya, memanipulasi seakan-akan beliau dimakan oleh seekor serigala, ingin memusnahkan, menjauhkan beliau dari bapaknya. Akan tetapi Allah berkehendak menguji nabinya. Begitu kemudian singkat cerita, panjang perjalanan hingga pada akhirnya jadilah Nabi Yusuf alaihi salam orang yang memiliki kekuasaan. Kemudian di saat itu dia mampu membalas perbuatan saudaranya, dia mampu untuk membalas. Tetapi Allah abadikan perkataannya dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf ayat 92. Beliau mengatakan alaihi salam, "Qala la tasriba alaikumul yawm."
pada hari ini tidak ada lagi cercaan bagi kalian. Tidak ada problem lagi bagi kalian. Tidak cukup sampai situ. Beliau memaafkan, beliau juga mendoakan, yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Luar biasa. Di saat dia mampu membalas, dia memilih memaafkan. Tidak cukup hanya memaafkan, dia mendoakan. Maka di dalam kita bersahabat, jadilah orang-orang yang memberikan maaf, jadilah orang-orang yang memiliki hati yang lapang, dada yang lapang. Berikanlah uzur kepada sahabat-sahabat kita. Seorang ulama yang bernama Abu Kilabah, Abdullah bin Zaid al-Jarmi, beliau mengatakan, "Idza balaghaka an akhika syai'un tukrihu faltamis lahu 70 uzran." Jika sampai kepadamu berita tentang saudaramu yang mana berita tersebut engkau benci, engkau tidak sukai, apa kata beliau? Faltamis lahu 70 uzran, maka carikanlah dia 70 uzur, 70 alasan. Tatkala datang perkara yang buruk, fulan begini, fulan. Mungkin dia seperti ini. Enggak lah, mungkin dia begini. Enggak lah. Kita kasih alasan. Dan kalimat 70 ini bukan pembatasan. Ini menunjukkan bilangan yang tidak terhingga. Diambil kalimat 70 untuk maksudnya tidak ada pembatasan. Selama datang perkara yang masih bisa kita bawa kepada perkara yang positif, bawa kepada perkara yang positif. Tatkala ada perkara yang kita tidak senangi akan sahabat kita sampai kepada kita kabarnya, palingkan dia dan berikan uzur. Mungkin saja keadaannya lagi seperti ini, mungkin saja dia seperti ini, mungkin saja, berikan uzur. Maka sampai situ pembahasan kita di pertemuan yang terakhir kemarin, dan insyaallah kita masuk kepada poin yang ke-8, agar persahabatan kita langgeng hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah kita ikut senang ketika saudara kita atau sahabat kita mendapatkan nikmat. Di dalam dunia persahabatan, terkadang roda kehidupan itu berputar. Mungkin di awal persahabatan kita seakan-akan dari sisi dunia kita lebih unggul dari sahabat kita. Tetapi yang namanya kehidupan tidak ada yang sifatnya abadi. Bahkan hidup kita tidak abadi. Kebahagiaan kita tidak abadi. Kesedihan kita tidak abadi. Termasuk di dalamnya nikmat-nikmat yang ada pada diri kita itu tidak abadi. Ada kalanya dia akan berganti ke nikmat yang lain, ada kalanya dicabut diganti dengan nikmat yang lain sesuai dengan hikmah yang telah Allah tetapkan. Tetapi intinya hakikat daripada dunia ini fana. Seseorang tidak pernah bisa berada dalam satu kondisi yang seperti itu terus-menerus. Dan itu kita lihat, mungkin kita punya kenalan, mungkin bukan sahabat kita, kita lihat orang atau tetangga kita, orang yang masyhur di masyarakat. Tempo dulu, beberapa belas tahun yang lalu, semua orang menseganinya, semua orang tahu akan kekayaannya, majunya bisnisnya. Coba lihat hari ini, bagaimana kabarnya. Artinya kehidupan berputar, keadaan datang sini berganti. Maka ini juga menjadi faidah. Tatkala Anda bersedih, maka jangan bersedih yang berkepanjangan, jangan terlalu berlarut-larut. Tatkala Anda diuji, yakinlah setelah ujian akan ada kemudahan. Tatkala Anda berada dalam kemudahan, jangan sombong, yakinlah hidup ini adalah tempat ujian. Begitulah kehidupan hingga kita nanti tiba di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang perfect, sesuatu yang tidak pernah berubah kenikmatannya, sesuatu yang langgeng itu sifatnya surga. Adapun dunia darul ibtila, penuh dengan ujian. Sehakikatnya semua sedang diuji, yang diberikan nikmat diuji, yang diberikan cobaan diuji. Hanya saja jawabannya berbeda. Apabila diberikan nikmat maka jawabannya adalah syukur. Apabila diberikan ujian maka jawabannya adalah sabar. Tapi hakikatnya kita semua diuji. Maka tatkala kita bersahabat, kemudian keadaan kita menurun dari sisi dunia, dari sisi kenikmatan, dari sisi pekerjaan,
dan teman kita mendapatkan apa yang kita selama ini dapatkan, ibaratkan roda berputar, maka ikut senanglah Anda melihat apa yang didapatkan oleh sahabat Anda. Karena sejatinya itu merupakan tanda sempurnanya iman seseorang. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan sempurna keimanan seseorang sampai dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan demikian, tidak sempurna keimanan seseorang sampai kapan dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya sendiri. Apa sih yang kita suka? Kita suka rezeki lancar. Maka kita tidak dikatakan sempurna keimanan kita sampai kita juga menyukai orang lain, sahabat kita diberikan rezeki yang lancar. Kemudian kita suka keluarga kita sehat, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Kita dengan istri kita adem, ayem, tentrem. Kita suka, maka harus ada di hati kita. Kita juga suka apa yang kita dapatkan itu didapatkan oleh saudara-saudara kita, terlebih lagi sahabat kita. Karena itu merupakan tanda kesempurnaan iman. Maka dari itu, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbahagialah, apresiasilah tatkala sesuatu yang diinginkan oleh sahabat kita berhasil dia dapatkan. Walaupun hanya sekedar ucapan, selamat, masya Allah, antum dimudahkan, semoga berkah, senangkan hati dia. Ya, dan ini tentunya lawan hasad. Orang yang hasad tidak bisa seperti ini. Makanya hadis yang tadi baru kita baca itu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalau orang mengamalkan hadis tersebut tidak ada lagi yang hasad. Hanya saja kebanyakan di antara kita, umumnya manusia, tidak mengamalkannya. Akhirnya dia hasad. Hasad itu apa? Tidak senang orang lain mendapatkan nikmat. Itu sudah dikatakan hasad. Tatkala dia ingin nikmat tersebut hilang, itu apa? Itu adalah hasad yang kuadrat. Maka dengan tidak senang dengan nikmat orang lain itu sudah hasad. Maka jangan sampai kita memiliki sifat tersebut, apalagi nikmat tersebut yang ada pada sahabat kita. Kita apresiasi, kita ucapkan dengan kalimat yang baik, kita dukung dia. Dan ingat, di antara amalan yang paling afdal itu apa? Apa di antara amalan yang paling utama? Ketahuilah Rasulullah SAW bersabda, afdalul a'mal an tudkhila ala akhikal mu'min surura. Di antara amalan yang paling utama, kata Nabi SAW, apa itu? Kenikmatan, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati saudaramu yang beriman. Maka di antara amal ibadah yang paling afdal, kebahagiaan yang kita masukkan ke hati saudara kita. Kita tidak mesti berikan harta untuk buat orang bahagia. Dengan ucapan, dengan kita respect dengan apa yang dia lakukan, kita senang dia memulai usaha, kita apresiasi. Misalnya kita punya teman, dia memilih hijrah, meninggalkan dunia ribawi, walaupun menjanjikan dari sisi dunia dia buka usaha, apresiasi. Insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Senangkan. Itu amal ibadah yang sangat luar biasa. Kebahagiaan, ketenangan yang kita masukkan ke dalam hati saudara-saudara kita. Di antaranya disebutkan contoh, salah seorang sahabat bernama Ka'ab bin Malik, seorang sahabat yang pernah diboikot oleh Rasulullah SAW sekitar 50 hari. Kenapa diboikot oleh Rasulullah SAW? Karena tidak ikut perang pada perperangan Tabuk. Kemudian dalam kurun waktu boikot tersebut, kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan menerima taubatnya Ka'ab bin Malik. Kemudian sahabat Abu Talha mendatanginya dan mengabarkannya bahwasanya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagia atas apa yang didapatkan oleh Ka'ab bin Malik. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, apa kata sahabat Ka'ab bin Malik? Beliau mengatakan,
Aku tidak akan pernah melupakan sahabat Abu Talha. Dialah orang yang pertama merangkulku karena gembira saat turun ayat menyatakan bahwa taubatku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah tatkala kenikmatan datang kepada saudara kita. Hal itu juga pernah terjadi kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tatkala beliau diuji dengan sebuah ujian, yaitu tuduhan berzina. Kemudian ada seorang wanita Ansar datang menemui beliau, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kemudian menangis bersama Aisyah radhiyallahu anha tanpa mengatakan satu kalimat apapun. Dan ingat bagaimana respon Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, aku tidak akan pernah melupakan wanita Ansar tersebut. Kenapa? Dia tatkala aku sedang diuji, dia datang merangkulku. Tatkala aku sedang susah, dia tidak lupa. Tatkala aku sedang susah, dia datang membersamaiku. Maka kita juga demikian. Tatkala sahabat kita mendapatkan nikmat, kita ikut senang. Tatkala sahabat kita diuji, kita kuatkan. Karena itu yang menjadikan sahabat kita sangat sulit melupakan kita. Apa? Di momen-momen yang terkesan seperti perihal tersebut. Kemudian selanjutnya yang ke-9, agar persahabatan kita langgeng hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah tolong menolong di dalam kebaikan. Tolong menolong di dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling menolonglah kamu dalam perkara kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak pungkiri potensi kita berbeda-beda. Ada orang yang kuat ibadah dari sisi sedekah, ada orang yang kuat ibadah dari sisi salat, ada orang kuat ibadah dari sisi puasa dan yang lainnya. Maka tetapi kita harus ingat, kita harus bersinergi. Apapun keahlian kita, maka kita berusaha menampakkannya, kita berusaha mencurahkannya demi kebaikan bersama. Maka tolong menolong dalam kebaikan ini sangat kita harapkan dalam persahabatan, dalam ukhuwah Islamiyah kita, karena Nabi SAW mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah, setiap kalian akan dimudahkan sesuai dengan tujuan diciptakannya atau potensi yang ada pada dirinya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingat persahabatan harus dibangun di dalamnya tolong menolong, di dalam menegakkan kebaikan, di dalam menegakkan ketakwaan kepada Allah, di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga kembali kepada poin membangun persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bersahabat, misalnya kita tahu ada hari-hari yang dimana pahala dibesarkan, kita ajak sahabat kita, ayo kita bakti sosial. Di sana ada suatu kampung yang mereka fasilitas ibadahnya kurang memadai misalnya. Maka di antara sahabat-sahabat kita ada yang mereka kuat bersedekah, tetapi mungkin kurang dalam ibadah, solat misalnya. Dia hanya solat wajib saja, tapi kalau sedekah dia paling pertama. Atau mungkin di sebagian yang lain ada yang mau sedekah tapi nggak ada hartanya. Akhirnya dia kuatnya di tenaga saja, di fisik, terjun lapangan. Maka saling bersinergi. Makanya ada orang yang terjun ke lapangan, ada yang di balik layar, tapi semua ikut andil dalam kebaikan. Ada sahabat-sahabat kita yang sahibul agniya, orang-orang kaya. Mereka tidak biasa tampil, tidak biasa ngumpul bersama khalayak ramai, tetapi mereka membantu di balik layar. Kita yang action di lapangan, kita punya waktu, kita punya tenaga, maka bersinergi. Kemudian di mana ada pintu-pintu kebaikan, ajak sahabat kita, ayo ada ta'awun, ini ada investasi akhirat. Saya dapati ada anak-anak yatim, ada duafa, ya, ada orang-orang tua yang jompo
yang tidak ada sanak keluarga, ayo kita sama-sama membantu. Maka begitu pertemanan, persahabatan, ya, saling bersinergi di dalam melakukan kebaikan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, di antara sebab yang menjadikan persahabatan kita hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah berlapang dada di saat menghadapi perbedaan pendapat. Ini juga di antara ciri seseorang itu dewasa. Tatkala kita berbeda pendapat dengan saudara kita, dengan sahabat kita, berlapang dada. Apalagi kepada perkara-perkara yang memang banyak khilafnya di sana. Ya, terutama dalam permasalahan fikih yang khilafnya begitu banyak. Baru masuk kitabut thaharah, khilafnya sudah ratusan. Maka jangan sampai perbedaan pendapat menjadikan kita bermusuhan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, wa ammal ikhtilafu fil ahkam fa aktsaru min ayyan bita walau kana kullama ikhtalafa muslimani fi syai'in tahajara lam yabqa bainal muslimina ismatun wala uhuwah. Berkata Syekhul Islam rahimahullahu taala, adapun perbedaan pendapat di dalam masalah hukum, masalah fikih, jumlahnya terlalu banyak. Ya, jumlahnya tidak bisa dibatasi. Saking banyaknya, antum kalau mau cari tahu, di sana ada buku Bidayatul Mujtahid. Itu buku perbedaan pendapat antar mazhab. Baru kitab Thaharah saja itu sudah ratusan khilafnya. Maka kalau kita lihat perbedaan dalam masalah hukum fikih itu banyak, tidak bisa dibatasi. Dan seandainya, kata Syekhul Islam, setiap kali ada perbedaan seorang muslim berbeda pendapat dengan orang lain menjadi bermusuhan, maka niscaya tidak akan ada lagi kehormatan dan tidak akan ada lagi persaudaraan di antara kaum muslimin. Setiap masalah, udah kita sudah beda ini. Padahal permasalahan fikih, ya, permasalahan khilafiyah. Terus kemudian lihat temannya lain sedikit, bajunya ini khas mana ini? Ini pakai sarung, pakai jubah. Saya nggak sependapat dengan antum. Padahal perkaranya perkara yang luas. Apalagi dalam masalah berpakaian, Islam hanya mengatur kita untuk menutup aurat. Adapun pakaian, kembalikan kepada apa yang kita miliki selagi memenuhi syarat. Maka jangan terlalu keras kepada permasalahan yang sebenarnya banyak celah untuk berlapang dada di sana. Dan ingat, ya, seorang itu kalau dia tekun dalam belajar, semakin banyak ilmunya, maka niscaya semakin sayang kepada orang lain. Bukan malah menyalah-nyalahkan, sikit-sikit senggol sana, senggol sini, tidak. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, ar-rajulu kullama ittasa'a ilmuhu ittasa'at rahmatuhu. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, seseorang apabila bertambah ilmunya, maka niscaya akan bertambah kasih sayangnya. Ya, maka kalau kita mengaku orang yang belajar, semakin kita tambah ilmu, semakin kita toleransi orang-orang. Ya, semakin kita sayang kepada mereka, menginginkan mereka mendapatkan hidayah sebagaimana kita mendapatkan hidayah. Tadi kembali kepada hadis yang sebelumnya, tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Kita suka mendapatkan hidayah, kita sayang kepada orang lain yang belum diberikan hidayah sebagaimana kita ingin mereka mendapatkan hidayah sebagaimana kita mendapatkannya. Harusnya seperti itu. Jadi intinya, kalau kita setiap perselisihan kita jadikan itu sarana untuk bermusuhan, itu tidak dibenarkan. Kecuali yang tidak bisa ditoleransi seperti permasalahan akidah. Itu pun kita berbeda, kita jelaskan, kita diskusi secara ilmiah. Ya, udah, tetapi tetap muamalah di dalam akhlak kita tetap tampakkan. Bukan berarti tatkala kita bantah-bantahan, kita menang sudah, di luar ibaratkan musuh sudah. Enggak.
tetap bagaimanapun apapun sebabnya kita tidak bisa dan tidak dibenarkan untuk memperlihatkan akhlak yang buruk. Terus kemudian jangan terlalu cepat mendebat atau mendiskusi atau menyalahkan orang lain. Ini juga diantara adab pertemanan. Kita baru belajar nih, kecuali kita yakin akan ilmu tersebut, tapi kita aja ilmunya masih ngambang, kayaknya sih, masih kayaknya, maka jangan mudah langsung menyalahkan. Kamu kok begini? Kita belum tahu dasarnya dengan dasar yang kuat. Kita juga nggak tahu apakah di sana ada celah khilafiyah. Maka jangan cepat mematahkan, jangan cepat memvonis, jangan cepat membuka ruang untuk debat kalau kita nggak punya ilmu. Karena sejatinya ada perkataan yang sangat luar biasa, man kasura ilmuhu qalla khilafuhu, wa man qalla ilmuhu kasura khilafuhu. Barang siapa yang banyak ilmunya, sedikit perselisihannya. Dan barang siapa yang sedikit ilmunya, banyak perselisihannya. Baru belajar tahsin al-Fatihah, belum lulus, itu semua imam di masjid disalahkan. Begitu memang orang kalau baru belajar, semangatnya mengomentari. Itu kan seperti itu. Baru belajar permasalahan fikih, salah satu mazhab, masuk ke tempat yang lain yang berbeda. Ini ajaran apa nih? Antum nggak belajar? Padahal belum tahu. Ternyata permasalahan khilafiyah. Makanya sangat pas itu. Ya, jadi kalau kita mau mengajak orang diskusi, kita harus punya basic ilmu. Kita tahu cara pendalilannya, kita tahu bagaimana istinbatnya, bagaimana penetapannya, baru Bismillah. Tapi kalau ternyata kita saja masih 50-50 atas apa yang kita yakini ini, sudah. Jangan mudah cepat-cepat menyalahkan. Tadi bisa jadi ranahnya itu dalam permasalahan khilafiyah, yang mana itu kita tidak sampai ilmunya kepada kita. Akhirnya gara-gara kita mengomentari sesuatu yang sebenarnya ada benarnya, semua punya dalil, cuma kita tidak tahu dalilnya mereka, kita mudah cepat mengomentari dan sebagainya. Akhirnya apa? Permusuhan yang terjadi. Ingat itu, barang siapa yang banyak ilmunya, maka dia sedikit perselisihannya. Masuk masjid, wah, bismillahnya tidak kedengaran ini. Ini yang benar ini. Masya Allah ini. Pergi ke masjid yang lain, wah, bismillahnya dibesarkan ini. Nggak ada masalah. Karena kedua-duanya benar. Kalau orang banyak ilmunya, maka santai. Ketemu orang yang sholat, sami Allahu liman hamidahnya, tangannya ke bawah, tidak ada masalah. Sami Allahu liman hamidah, kembali bersedekap, tidak ada masalah. Karena dia punya ilmunya. Maka orang yang banyak ilmunya, maka sedikit perselisihannya. Dan biasanya perselisihan itu sering terjadi di mana orang tersebut baru belajar dan mengetahui baru hanya satu saja atau sedikit daripada ilmu. Kita lanjut ke yang ke-11. Di antara sebab merawat persahabatan hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan upaya-upaya yang bisa mempererat persahabatan. Di antaranya, yang pertama, saling berziarah, saling menanyakan kabar. Ya, berziarah, menanyakan kabar. Tetapi jangan disalahpahami. Kebanyakan kita mau kemana? Mau ke rumah teman dulu, silaturahim. Silaturahim bukan kepada sahabat. Silaturahim kepada orang yang memiliki hubungan darah kepada kita. Adapun sahabat kita, maka itu namanya ziarah. Atau mungkin kalau kita mau istilahkan itu namanya menyambung ukhuwah Islamiyah. Maka di sini bermain juga skala prioritas. Jangan sampai paman bibinya, saudara-saudari kandungnya gak pernah dikunjungi, sahabatnya seminggu 3 kali. Nah itu salah skala prioritas lagi. Yang punya hubungan darah dengan kita itu lebih afdol, lebih utama. Tetapi maksud saya di sini jangan sampai juga tatkala kita bersahabat kita lupa saling mengunjungi satu dengan yang lainnya. Atau kalau tidak bisa mengunjungi, ada pertemuan di mana saling bertemu, itu sudah bertemu menyambung hubungan ukhuwah Islamiyah. Nabi SAW mengatakan, zur ghibban tazdad hubba. Berkunjunglah kalian sesekali
Sahabat mengunjungi sahabatnya. Si A mengunjungi si B, besok si B mengunjungi si A. Apa faedahnya mengunjungi tersebut? Tazdad hubba, akan menghadirkan, akan menumbuhkan cinta, saling menyayangi. Kemudian diantaranya adalah tatkala bertemu, menanyakan kabar tadi juga ya, mengucapkan saling berziarah, menanyakan kabar. Kalau antum tidak bisa berkunjung ke rumahnya, tanya kabarnya. Wah, ini sudah 3 minggu nih teman saya nggak ada di kajian ini. Assalamualaikum, gimana kabarnya antum? Alhamdulillah baik, saya agak sibuk sini sedikit. Tanya kabarnya. Dan saya rasa semua orang yang ditanya kabarnya itu sangat senang hatinya, karena dia merasa kita perhatian dengan dia. Antum saya lihat ini kajian sudah 3 kali nggak ada ini. Antum sakit kah? Tanya kabarnya. Seperti itu. Itu diantara teman yang berusaha menarik temannya kepada kebaikan. Ya, tanya kabarnya. Banyak sekarang mudah pesan WhatsApp, mudah segala macam. Tanya. Tetapi ini juga bermain skala prioritas. Jangan sampai orang-orang ring satunya terabaikan, sahabatnya sehari 3 kali ditanya kabarnya. Lagi apa? Istrinya kalau chat di-read aja. Kan gitu kan salah lagi itu. Jadi intinya bermain skala prioritas. Tanya orang tua kita gimana kabarnya. Kalau teman kita seminggu sekali kita tanya, orang tua kita seminggu 3 kali misalnya. Jadi bermain skala prioritas. Kemudian di antara sebab yang bisa mempererat persahabatan yang harus kita upayakan adalah mengucapkan salam dan berjabat tangan tatkala bertemu. Ini jangan sampai pas ketemu pura-pura ndak lihat dari jauh. Dah mau sudah saling berjauhan, satunya lewat sini, satu lewat sini, supaya tidak ketemu. Jangan, kecuali orang yang punya utang ya, sudah jatuh tempo, biasa begitu. Tapi kalau nggak ada apa-apa, insya Allah ketemu, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu menghadirkan cinta, dan salam itu doa, Pak. Maka kalau mengucapkan salam yang benar, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu doa. Assalamualaikum, semoga Anda diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Warahmatullah, semoga Anda mendapatkan rahmat Allah. Wabarakatuh, mendapatkan keberkahan dari Allah. Doa. Terus kemudian tatkala bertemu, jabat tangan. Bukan begini ya. Gimana sih? Jabat tangan, salam. Hadisnya Nabi SAW mengatakan, Innal mu'mina idza laqiyal mu'min fasallama alaihi wa akhadha bi yadihi fasafahahu tanasarat khatayahuma kama yatanasaru waraqus syajar. Sesungguhnya seorang mukmin apabila berjumpa dengan mukmin yang lainnya lalu dia mengucapkan salam kepadanya, kemudian bersalaman, memegang tangannya, berjabat tangan dengannya, maka berguguran dosa-dosa mereka sebagaimana gugurnya daun-daun pepohonan. Salaman, gugur dosa-dosa kita. Ya. Terus kemudian berwajah yang ceria tatkala bertemu. Tatkala ketemu, Assalamualaikum, salam. Jangan. Tampilkan wajah yang ceria. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, kata Nabi. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Antum fuluskan lewat kotak amal, keluar ada merah-merah, dimasukin lagi, cari yang kericik ini. Sedekah kita mungkin jarang, maka senyum. Sedekah itu senyum, kata Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talik, sekalipun engkau bertemu dengan sahabatmu dengan wajah yang ceria, jangan remehkan itu. Terus kemudian yang terakhir, itu tadi berusaha melakukan sebab-sebab yang mempererat hubungan kita. Dan yang terakhir, menjauhi segala sesuatu yang bisa merusak persahabatan kita. Banyak tentunya, tetapi terkumpul kepada 3. Yang pertama adalah hasad. Itu diingatkan sekali lagi, jangan hasad di dalam persahabatan. Kemudian yang kedua, cinta popularitas. Suka dia yang pokoknya harus saya, pokoknya harus saya. Itu nggak bagus itu. Itu membinasakan. Kemudian yang ketiga,
terlalu cinta dunia. Tatkala sudah cinta dunia, sebagaimana yang kita dengar pada hari ini, kalau sudah berkaitan dunia, sahabat bisa jadi musuh. Betapa banyak orang yang incar dunia, gila dengan dunia, gila dengan jabatan, yang dulunya sahabat dekat, saling bermusuhan, saling mendebat, saling membuka aib satu dengan yang lainnya. Maka hindari sebab-sebab yang bisa merusak persahabatan kita, dan itu banyak terkumpul kepada 3. Jangan hasad, jangan cinta popularitas, jangan terlalu cinta dunia yang akhirnya akan merusak persahabatan antara kita dengan sahabat kita. Nah, demikian jemaah sekalian, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selesailah sudah pembahasan kita menjaga persahabatan hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semuanya totalnya ada 5 pertemuan, dan insyaallah dari pertemuan 1 hingga hari ini semuanya akan ada video tayangan ulangnya di YouTube. Maka semoga ini menjadi kebaikan kita di dunia dan juga di akhirat. Semoga ini menjadi pemberat timbangan kita, dan semoga ini menjadi saksi, menjadi sebab kita saling memberikan syafaat antara satu dengan yang lainnya. Karena sejatinya kawan-kawan saleh itu mampu memberikan syafaat kepada kawannya yang lain. Maka semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini, taman surga dunia, semoga Allah kumpulkan kita juga bersama-sama nanti di akhirat di taman surga yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.